Pagi Bu Enda. Pagi Bu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, syukurlah. Ibu, saya rasa Ibu pasti sudah tahu tujuan kita melakukan pertemuan kali ini, Ya. di mana kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Namun sebelum pelaksanaan observasi, ada tahapan yang harus kita lalui, ya. Ada 3 tahapan dalam kegiatan observasi, ada pra, observasi, dan pasca observasi. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap pra observasi, di mana saya akan melihat sudah sejauh mana persiapan Ibu Enda dalam melakukan kegiatan observasi yang akan kita lakukan di hari Senin. Kalau boleh tahu Ibu Enda, ini kelas berapa ya? Kita akan masuk kelas berapa? Iya. Kita akan masuk ke kelas 8D, Bu. Oh, iya. Ke kelas 8D. Iya. Pada mata pelajaran IPA ya, Ibu Iya, ya? IPA. Oke. Nah, dalam pertemuan nanti, Bu, dalam kegiatan observasi nanti, apakah tujuan pembelajaran kita sudah ada? Sudah, Bu. Sudah ada. Iya. Kalau boleh tahu Ibu Enda, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan di hari Senin nanti? Yaitu mereka bisa mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan. Oh, Iya. baik. Berarti murid akan belajar tentang sistem Iya. pencernaan. Sistem pencernaan. Pencernaan pada manusia atau pada siapa ini Bu Enda kalau boleh tahu? Pada manusia. Pada manusia Iya. ya, oke. Kira-kira Ibu Enda, kan tadi Ibu sudah menentukan nih tujuan pembelajarannya adalah belajar tentang sistem pencernaan. Iya. Kira-kira apa sih yang menjadi area pengembangan yang ingin hendak Ibu Enda capai? Mereka bisa mengenal bagian organ-organ pencernaan itu apa aja. Kan organ-organ pencernaan itu ada mulut kan. Mulut itu bentuknya seperti apa. Kemudian esofagus. Esofagus itu kan dia berupa kerongkongan ya. Nah, mereka bisa tahu itu kerongkongan itu seperti apa. Kemudian lambung, ada usus halus dan usus besar. Begitu ya Ibu Iya. ya. Berarti area pengembangannya itu adalah Ibu Enda pengen mereka tidak hanya sekedar memiliki gitu ya, kalau Iya. saya bisa simpulkan, tapi Iya. mereka juga tahu apa yang mereka miliki dan fungsinya seperti apa. Fungsinya seperti apa, iya. Oke, sangat luar biasa. Kira-kira Ibu Enda, satu pertanyaan terakhir nih. Iya. Strategi apa sih yang akan Ibu lakukan? Contohnya seperti model pembelajaran apa, metode belajarnya apa, atau bagaimana nanti tahapan-tahapan yang akan Ibu Enda lakukan dalam kegiatan observasi di hari Senin? Ya, mereka itu kan ditugaskan membawa sebuah media ya, menciptakan sebuah media. Jadi mereka nanti akan saya suruh ya menempelkan organ-organ pencernaan. Selain menempelkan, mereka juga menjelaskan fungsi dari mulut itu apa, kemudian di dalam mulut itu terdapat enzim-enzim apa. Nah, mereka menjelaskan juga, menuliskan di media tersebut. Berarti menciptakan media, mereka berarti sudah siapkan dari rumah begitu? Iya, sudah disiapkan dari rumah. Itu menyiapkannya itu sendiri apa berkelompok kira-kira Ibu Enda? Kemarin saya suruh berkelompok, Bu. Jadi ada 6 kelompok, dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Begitu ya? Iya. Sangat luar biasa. Kalau boleh tahu nih Bu Enda, Iya. apakah nanti dalam observasi nanti masuk mereka langsung praktekin atau menjelaskan, atau disitulah mereka hanya bawa bahan dari rumah, disitulah mereka mengerjakannya? Iya, di dalam kelas mereka mengerjakannya. Iya. Hasil akhirnya mereka bisa presentasi nanti. Presentasi, menjelaskan. Iya. Apakah ada cara lain presentasinya harus di depan kelas atau mereka pakai sosial media atau bagaimana? Saya inginnya mereka maju ke depan, Bu. Iya, di depan kelas aja. Berani tampil dulu di depannya Ibu ya. Berani sangat tampil. Luar biasa. Strategi yang sangat bagus Ibu Enda ya. Saya rasa Ibu Enda sudah sangat siap untuk melaksanakan kegiatan observasi di hari Senin. Saya ucapkan selamat mempersiapkan diri, dan semoga di hari Senin tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut bisa berjalan dengan baik ya Ibu Enda ya. Ya, amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Enda. Iya, sama-sama Ibu.
Baik, selamat pagi Ibu Enda. Selamat pagi, Bu. Ya, bertemu lagi dengan saya Eva Ruth Saida Napitupulu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Belitung Timur, yang dimana ini adalah percakapan kita pasca observasi yang sudah dilakukan, dan kali ini kita ditemani oleh Ibu Nelly selaku pengajar praktik saya di program guru penggerak ini. Eh, Kami akan melakukan percakapan pasca observasi kepada Ibu Enda, di mana seperti yang di awal di saya katakan, bahwa kegiatan yang namanya observasi itu dilalui dengan 3 tahap: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kita sudah melalui 2 tahap, dan pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan yang pasca observasinya, Ibu Enda. Dalam percakapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mungkin kepada Ibu Enda terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, yang dimana itu adalah materi pencernaan, sistem pencernaan manusia ya Ibu ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi organ pencernaan manusia. Iya, betul. Ya, ini di kelas 8 ya Ibu ya, kita observasi kemarin ya. Iya, di kelas 8. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Enda mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi? Alhamdulillah untuk pembelajarannya dari awal sampai akhir itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya. Berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Iya. Bisa diceritakan kembali Ibu, kira-kira area pengembangan mana yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas yang kemarin? Kalau di sini kan area pengembangan yang hendak dicapai itu penerapan budaya positif sama meningkatkan kualitas pembelajaran. Kira-kira Ibu bisa ceritakan kembali apakah kedua area pengembangan ini sudah berhasil dilaksanakan dengan baik atau bagaimana kira-kira? Untuk penerapan budaya positif ini, kalau menurut saya sendiri ya Bu ya, jadi itu masih kurang sebenarnya. Masih kurang ya. Kurangnya di mana kira-kira Ibu? Karena saya lihat ada beberapa anak itu yang masih tidak menerapkan kedisiplinan budaya positif. Contohnya misalkan ada temannya yang lagi ngobrol, kemudian dia suka mengganggu temannya, kemudian ada yang memotong pembicaraan temannya. Ya, berarti ada beberapa anak itu ketika kita melakukan pengamatan di kelas, tindakan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada. Iya. Berarti di keyakinan kelas itu ada yang namanya menghargai orang lain mungkin ya Ibu ya? Ada menghargai orang lain. Dan untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya kira-kira bagaimana Ibu? Untuk alhamdulillah sudah baik, sudah berjalan dengan baik Bu ya. Sudah berjalan dengan baik ya. Berjalan dengan baiknya dalam hal apanya nih kira-kira Ibu Enda? Tenang. Iya ya. Dari awal pembelajaran, kemudian dari pertengahan pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik. Berarti anak-anak itu terlibat lah gitu ya dari awal sampai akhir pembelajaran. Semua diikuti dengan baik ya. Kalau di pra-observasi kan model pembelajarannya itu adalah discovery learning dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Berarti anak-anak di situ aktif ya Ibu ya? Alhamdulillah mereka aktif Bu. Tanya, kemudian menanggapi pertanyaan, ada yang menjawab pertanyaan. Saya juga melihat itu ketika observasi kemarin, anak-anak aktif untuk bertanya kepada kelompok yang maju. Bahkan ketika kelompok yang maju tidak bisa menjawab pertanyaan, kelompok lain juga
antusias untuk Iya. mencoba menjawab, memberikan jawabannya, sangat luar biasa. Baik Ibu Enda, pertanyaan selanjutnya yang saya ingin berikan kepada Ibu Enda, ini tadi kan ada area pengembangan yang belum tercapai dengan baik, yaitu penerapan budaya positif dalam hal keyakinan kelas pada murid kelas 8. Nah, kira-kira ada tidak rencana pengembangan diri yang akan Ibu Enda lakukan gitu dia? Contohnya kayak ikuti pelatihan atau ikuti apa begitu dia? Ada, Bu. Apa kira-kira Ibu? Saya akan rajin, Bu, ya, mengikuti seperti komunitas belajar yang ada di sekolah ini kan ada ya komunitas Iya. belajar namanya Jangkar ya, Bu, Iya, ya. komunitas Jangkar. Saya akan mengikuti itu untuk memahami apa namanya keyakinan disiplin positif. Nah, karena teman-teman mungkin ada yang sudah berhasil gitu ya, Iya. menerapkan praktik baik di kelas terkait budaya positif ya Ibu Enda. Iya. Selain itu kira-kira ada lagi? Mengikuti pelatihan mungkin, Bu, ya. Ibu sudah punya akun belajar ya? Sudah, Bu. Iya. Belajar. Ya, bisa ikuti pelatihan di situ ya Bu ya, kan seperti yang kita tahu juga ya, komunitas kita juga lakukan ada yang namanya topik disiplin positif kalau tidak salah ya. Ada, Bu, ada. Iya. Selain itu ada lagi kira-kira yang rencana yang akan dilakukan? Mengikuti seminar, Seminar, iya, webinar gitu ya. sekarang sudah ada ya, Bu, ya, sudah banyak di media-media sosial. Ya, sangat luar biasa ya Ibu ya. Kalau dari saya sedikit catatan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Enda terkait apa yang sudah saya lihat di kelas ketika observasi ya, di mana Ibu Enda sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Mungkin memang hanya saja kita punya rencana gitu dia, kita pengen area pengembangan yang ingin kita capai, tetapi kan melihat ketika kita langsung terjun ke lapangannya ada hal mungkin yang bertentangan gitu dia ya. Pintar-pintar kita ingin menyesuaikan bagaimana gitu dia. Nah, Ibu sudah berhasil melakukan itu gitu dia. Pertanyaan selanjutnya di Ibu Enda, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih dalam mengantisipasi penerapan budaya positif yang mungkin belum diterapkan dengan baik nih di kelas? Apa yang akan Ibu lakukan kira-kira? Saya akan mengingatkan mereka untuk menerapkan budaya positif itu ya. Akan senantiasa mengingatkan gitu ya. Selalu. Di awal, apa di akhir atau bagaimana Ibu Enda? Ya, di awal pembelajaran, kemudian di pertengahan pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Oh, berarti rencana ke depan Ibu adalah itu ya, untuk memperbaiki area pengembangan yang belum berhasil dicapai, itu adalah mengingatkan anak-anak kembali. Mengingatkan anak-anak kembali di awal pembelajaran, di pertengahan, dan di akhir gitu ya. Sangat luar biasa ya Ibu ya untuk senantiasa mau mengingatkan anak ya di setiap pembelajaran agar tindakannya sesuai dengan keyakinan kelas yang ada. Nah kira-kira kapan nih waktu yang akan Ibu lakukan aksi ini gitu? Ketika memulai pembelajaran, Bu. Berarti ketika pembelajaran berikutnya Ibu akan mulai yang namanya melakukan perubahan ini gitu ya, supaya anak tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka di awal Ibu akan mengingatkan, di pertengahan Ibu akan mengingatkan, dan di akhir Ibu akan mengingatkan. Nah, kalau semisal nih Bu Enda, ada anak yang kita sudah ingatkan, tapi dia tetap entah sengaja atau tidak sengaja melakukan itu gitu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan selalu mengingatkan ke dia, Bu. Menasihati secara personal gitu ya. Ibu personalnya mengingatkan secara personal itu manggil ke ruangan terpisah atau di kelas di depan orang banyak Ibu mengingatkan? Tidak, saya akan memanggilnya secara personal aja, Bu, antara guru dengan murid yang bersangkutan. Berarti
supaya dapat Iya. gitu dia ya Bu ya. Iya. Ibu memanggil dia secara pribadi. Secara Wah, pribadi. sangat luar biasa. Baik, Bu Enda, tadi kan Ibu sampaikan bahwa meningkatkan kualitas area pengembangan yang hendak dicapai dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran agar guru lebih kompeten itu sudah berhasil begitu dia ya Ibu Enda. Mungkin Ibu Enda bisa ceritakan kenapa dikatakan berhasil begitu? Kenapa dikatakan berhasil Bu ya? Selama mengikuti pembelajaran ya, Ya. sama mengajarkan mereka ketika masuk ke dalam kelas, kan awalnya itu kan ada pembukaan ya Bu ya, Ya. pembukaan mereka mengucapkan salam. Yang pertama itu mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama. Untuk berdoa bersama itu lebih baiknya atau lebih bagusnya mereka bersuara gitu ya Bu ya. Ya. Kemarin mereka sudah menerapkan itu. Nah, kemudian setelah itu saya sebagai guru mengecek kehadiran mereka ya Bu ya. Alhamdulillahnya kemarin sudah banyak yang hadir Bu ya. Setelah itu baru ke kegiatan inti. Untuk kegiatan inti ini kan kemarin itu mereka langsung presentasi ke depan. Karena memang waktunya presentasi gitu ya? Waktunya presentasi untuk membuat produknya sudah dilaksanakan di minggu sebelumnya. Oh iya. Nah, kemarin itu adalah presentasi ke depan. Mereka presentasi ke depan. Kemarin itu ada 5 kelompok Bu. Oh iya. 5 kelompok yang presentasi kan. Kemudian kelompok pertama maju ke depan, mereka presentasi. Ya mungkin ada sedikit kurangan juga Bu ya dalam presentasi. Ketika siswa tampil ke depan itu ada beberapa kelompok yang tidak percaya diri. Tidak percaya diri ya Bu? Tidak percaya diri, masih bingung gitu ya, ingin mempresentasikan apa, alur presentasi. Baik, Bu. Namanya kan mereka baju ke depan. Untuk merangkai kata-katanya itu mereka masih bingung. Oh. Iya. Apa yang mulai dari apanya, salam pembukanya, selanjutnya, pokoknya moderatornya berarti ya? Iya, moderatornya tuh masih bingung. Saya lihat ada beberapa kelompok yang masih bingung untuk presentasi ke depan gitu kan. Kayak gitu. Untuk kelompok lainnya sudah berjalan dengan lancar ya. Cuman adalah 1 atau 2 yang masih kurang maksimal. Tapi secara keseluruhan sudah terhitung baik, tergolong baik begitu ya Bu ya? Selanjutnya Bu? Kemudian untuk tanya jawab kan setelah mereka mempresentasikan hasil produknya itu mereka di akhir itu ada yang namanya diskusi tanya jawab juga ya, diskusi pertanyaan dari kelompok lain ke kelompok yang presentasi. Gitu. Untuk pertanyaan dari kelompok lain sudah aktif saya lihat Bu ya, mereka sangat antusias gitu untuk bertanya ke kelompok yang maju ke depan gitu. Dan kelompok yang maju itu juga memberikan jawaban ya Bu ya, memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan atau ya yang disampaikan dari temannya. Itu kegiatan pembuka intinya nih, penutupnya habis itu penutup? Penutup setelah diskusi dan tanya jawab tadi ya, kemudian ya seperti biasanya moderator menutup presentasi. Nah, ini nih maksud saya gini Bu Enda. Jadi kan kegiatan inti sudah selesai. Kita kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya apakah murid diizinkan untuk menyampaikan kesimpulan atau refleksi dilakukan, umpan balik dilakukan atau bagaimana kira-kira selanjutnya kegiatan penutupnya? Untuk kemarin itu tidak Bu.
Jadi pas penutupan ya udah selesai, maju ke kelompok lain lagi. Tidak ada refleksi, umpan balik atau apa namanya kesimpulan. Maksudnya kegiatan penutup setelah mau selesai jamnya, Bu? Oh, Enggak. selesainya Ada ya. Maksud saya itu bukan per kelompoknya maju, enggak. Ada ya? Iya, ada. Itu Ibu langsung yang menyampaikan kesimpulan atau bagaimana kira-kira, Bu Enda? Iya, menyimpulkan apa yang telah dilaksanakan, tujuan pembelajaran yang itu tadi berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak Ibu libatkan ya? Iya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Enda. Baiklah Bu Enda, semoga apa yang akan Ibu lakukan untuk area pengembangan yang belum tercapai bisa diperbaiki di pembelajaran berikutnya bersama dengan teman-teman. Saya juga sudah melihat banyak hal yang baik yang sudah dilakukan di kelas dan terkait meningkatkan kualitas pembelajaran, dan semoga kedepannya kita tetap bisa menerapkan itu dengan baik di dalam kelas kita. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Ibu Enda kepada saya untuk melakukan kegiatan supervisi ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu Enda. Sama-sama, Bu.